Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Perkenalkan, nama Ulun Septa. Izin bertanya mengenai hukum jual beli dan promosi di masjid Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz mengenai ini dan batasan mana aja yang dikatakan itu masuk wilayah masjid? Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masyhur hadis Nabi SAW yang menyebutkan idza ra'aitu man yabi au yubta'u fil masjid faqul la arbahallahu tijarataka. Kata Rasul SAW, kalau kalian melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, kalau kalian melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, doakan, kata Nabi, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keberkahan pada transaksi ini. Kita tahu bahwasanya mendoakan kejelekan kepada orang lain itu terlarang, kecuali orang tersebut melakukan kezaliman kepada kita. Tapi ketika ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, kata Nabi, maka doakan agar mereka tidak mendapatkan keberkahan. Perintah Rasul SAW. Dari sinilah seorang Malik, Syafi'i dan Ahmad, 3 imam mazhab, menyebutkan bahwasanya transaksi jual beli di dalam masjid itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Sementara Imam Abu Hanifah memperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Kenapa seorang Abu Hanifah memperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid? Alasan beliau adalah pokok utama dilarangnya melakukan transaksi jual beli dalam masjid adalah ketika terganggu ibadah seseorang. Ketika terganggu ibadah seseorang. Kata Abu Hanifah, kalau seandainya melakukan transaksi jual beli di dalam masjid itu terlarang, maka semua pembicaraan apapun yang ada di dalam masjid itu juga harus dilarang. Sekali lagi, kenapa seorang Abu Hanifah berpendapat transaksi jual beli dalam masjid itu hukumnya boleh selama tidak mengganggu orang yang beribadah atau dia tidak terganggu dengan ibadah yang dia lakukan. Maka kata beliau, kalau seandainya transaksi jual beli dalam masjid itu terlarang, maka semua obrolan, semua pembicaraan apapun di dalam masjid itu juga harus terlarang. Karena transaksi layaknya orang itu berbicara, selama pembicaraan pada transaksi tersebut tidak ada orang yang terganggu pada ibadahnya, atau dia tidak terganggu beribadah, maka apa bedanya, kata Abu Hanifah, dengan orang yang berbicara di dalam masjid? Apa bedanya dengan obrolan-obrolan yang terjadi di dalam masjid? Dan kita tahu Abu Hanifah mempunyai kekuatan logika di atas rata-rata. Syafi'i, Malik, Ahmad menyebutkan tidak ada yang mampu membantah kekuatan logika seorang Abu Hanifah. Tidak ada yang mampu membantah kekuatan logika seorang Abu Hanifah. Namun biar bagaimanapun, khairu huda Nabi SAW, sebaik-baik petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasul SAW. Oleh karena itu, pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwasanya transaksi jual beli di dalam masjid itu terlarang. Walaupun logika yang dimainkan oleh Abu Hanifah makul, masuk akal, diterima oleh akal sehat. Namun sekali lagi biar bagaimanapun, hadis Rasul menyebutkan ini terlarang. Dan khairu huda Nabi SAW, sebaik-baik petunjuk yang datang dari Rasul SAW. Selama orang tersebut berada di dalam masjid, maka itu terlarang. Maka ketika dia sudah keluar dari masjid, dia berada di halaman masjid misalnya, apakah ini terlarang? Muncul khilaf yang cukup kuat. Sebahagian ulama menyebutkan halaman masjid tidak masuk pada bagian masjid. Buktinya apa? Bukankah di halaman masjid ada sebahagian kita mungkin membangun toilet, membangun kamar mandi atau WC misalnya. Kalau seandainya itu terlarang di dalam halaman, masuk pada bagian masjid, maka pembangunan toilet, kamar mandi pun itu pun terlarang. Kemudian sebahagian ulama juga berpendapat, kenapa halaman tidak masuk pada istilah masjid? Karena halaman masjid rata-rata tidak digunakan untuk sholat. Halaman masjid rata-rata tidak digunakan untuk sholat. Paling kita mayoritas menggunakan tempat sholat adalah ketika berada di teras masjid. Halaman masjid mungkin bisa digunakan untuk sholat, namun bukan dalam kondisi setiap saat. Sehingga diputuskan hukum oleh sebagian pendapat para ulama, kalau ada orang ingin melakukan transaksi jual beli, maka hendaknya dia di luar, di halaman masjid pun itu diperbolehkan oleh sebagian pendapat para ulama. Kapan orang tersebut dikatakan melakukan transaksi jual beli? Ketika terjadi kesepakatan harga, walaupun
dia belum pegang barangnya. Walaupun dia belum pegang barangnya. Ada dua orang masuk ke dalam masjid, kemudian terjadi transaksi jual beli misalnya. Yang satu mengatakan, dijualkan sepeda motor ya Siden, jual ya Siden, berapa sekian. Kemudian ditawar, kemudian terjadi transaksi. Kemudian terjadi kesepakatan. Ini sudah masuk pada hukum jual beli, walaupun sepeda motornya belum dia pegang. Karena kadang mungkin juga masukkan sepeda motor ke masjid. Selama terjadi kesepakatan, maka itu transaksi. Oleh karena itu, masuk pada pertanyaan berikutnya, promosi misalnya. Apakah promosi terjadi kesepakatan? Belum. Apakah promosi terjadi kesepakatan? Belum. Sehingga sebahagian ulama memberikan sikap lain, memudahkan pada urusan ini. Selama promosi tersebut, promosi yang hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan din, dengan ibadah, maka sebahagian ulama memberikan ruang. Kenapa? Promosi belum terjadi transaksi. Belum terjadi transaksi dan belum terjadi kesepakatan. Yang ditegaskan Nabi, idza ra'aitum man yabi'u yubta'u fil masjid. Kalau engkau melihat ada orang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka ini yang terlarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itu